Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat sekalian dan Shalom. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita atas kehadiran warga jemaat pada ibadah Minggu di saat ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali bersekutu dalam ibadah di Jemaat Marbali, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan pelayanan dan ingin menjadi warga jemaat tetap, dapat mendatangi majelis jemaat atau pengurus unit setempat atau mendatangi kantor jemaat setiap hari kerja. Majelis jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dalam minggu ini mengucap syukur atas kebahagiaan hari ulang tahun kelahiran, pernikahan, kenaikan pangkat, promosi jabatan, seleksi kedinasan, calon pimpinan, tes masuk Tamtama, TNI Angkatan Darat, Bintara Polri, dan ungkapan syukur jemaat lainnya. Kami pun mendukung seluruh doa dan pergumulan Bapak Ibu saudari warga jemaat yang sakit, yang sementara berada dalam pemulihan kesehatan di rumah dan di rumah sakit, yang mengalami masalah ekonomi, rumah tangga, keturunan, jodoh, pernikahan, pendidikan anak, serta yang susah hidup sebagai janda, duda, yatim piatu, lanjut usia, dan persoalan lainnya dalam tim doa kami setiap pergumulan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah menopang seluruh pelayanan serta program dan kegiatan jemaat yang berlangsung sepekan. Kiranya upaya membangun bersama persekutuan jemaat ini adalah ungkapan syukur bersama demi membangun pertumbuhan iman dan teologi umat dalam tugas persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Bersama kami Majelis Jemaat Marbali, inilah informasi pelayanan keuangan sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat memasuki bulan Agustus 2026. Selamat mengalami kasih Tuhan bersama keluarga dan persekutuan jemaat dalam tugas bersekutu, bersaksi, dan melayani. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dalam rangka peringati ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, maka Majelis Jemaat terus menghimbau seluruh jemaat agar memasang dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho, serta menaikkan bendera merah putih mulai dari tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2026. Mari kita merawat keindonesiaan dalam wujud persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam semangat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Diinformasikan kepada jemaat bahwa akan dilakukan sakramen baptisan kudus bagi seorang anak Tuhan, Ishak Untarola, anak dari pasangan suami istri Henrike Ridolov Untarola dan Ona Boli-Boli, pada Minggu 16 Agustus 2026. Sebagai persiapan hati dan iman, pergembalaan atau katekisasi baptisan bagi orang tua dan saksi akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Bertempat di Gedung Gereja Sumberkasih, Marbali. Mari kita doakan persiapan dan pelaksanaan sakramen dimaksud. Diinformasikan kepada tim RPPJ Jemaat GPM Marbali bahwa dalam rangka persiapan rapata konsultasi semester 1 Jemaat GPM Marbali tahun 2026, maka bersama ini kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri rapat bersama Majelis Jemaat yang akan dilaksanakan pada hari Senin 3 Agustus 2026 pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Bertempat ruang kunci story
Mohon partisipasi dan kehadiran seluruh tim agenda rapat dimaksud. Disampaikan kepada segenap umat dan pelayan bahwa panitia persidangan Jemaat GPM Merbali ke-29 tahun 2026 akan melakukan aksi penjualan kupon berhadiah dengan nominal per kupon adalah Rp10.000. Dengan hadiah utama kulkas, mesin cuci, dan masih banyak hadiah lainnya. Untuk itu, mohon partisipasi dan kerjasamanya dalam aksi penjualan dimaksud, guna menopang panitia pelaksana persidangan jemaat dimaksud. Dalam rangka pelaksanaan program kesehatan nasional di bulan Agustus, yaitu pemberian vitamin A dan obat cacing, maka Posyandu Inaliona Dusun Merbali akan melaksanakan posyandu siklus hidup pada hari Jumat 14 Agustus 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Timur sampai selesai. Mohon partisipasi warga penerima manfaat untuk mengikuti posyandu dimaksud. Majelis Jemaat meminta topangan doa dan partisipasi aktif jemaat sekalian dalam perencanaan dan pentahapan pembangunan gedung gereja sumber hidup. Dengan tetap solid berdoa, meminta hikmat dari Allah dalam mengelola seluruh tahapan dengan baik sehingga dapat berdampak positif bagi pertumbuhan pelayanan jemaat demi kemuliaan Tuhan. Majelis Jemaat terus menghimbau seluruh jemaat agar terus memelihara perdamaian dan hidup persekutuan yang harmonis. Hindari pertikaian yang sia-sia yang merusak tatanan hidup sosial dan persekutuan jemaat. Isilah halaman media sosial kita dengan konten yang menyejukkan ketimbang mencederai hidup persekutuan. Jadilah warganet yang cerdas dengan tidak membagi berita-berita yang tidak bermanfaat. Berusaha memutuskan mata rantai ujaran kebencian, bully, dan fitnah kepada pemuda agar menjaga kekudusan hidup terhadap bahaya narkoba, seks bebas, dan minuman keras. Marilah kita merespon anugerah kasih-Nya dengan membiasakan cinta kasih dalam perbuatan kita sehari-hari yang saling menghidupkan. Disampaikan kepada semua jemaat agar terus berpartisipasi, mendorong dan mengawasi jam belajar anak setiap waktu hal ini dimaksudkan sebagai cara gereja mendukung program Ayo Belajar oleh pemerintah dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang handal di bidangnya dan memiliki kapasitas mumpuni memasuki era digitalisasi yang menantang. Pelayanan ibadah Minggu 2 Agustus 2026 diatur sebagai berikut. Ibadah anak jam 7 pagi waktu Indonesia Timur. Pelayan firman Diaken CHP Borola, Majelis Pendamping Penatua GSR Wakim, Penatua JP Latuheru, Diaken Hamiru. Pengasuh Unit Immanuel 3. Pengisi pujian Paduan Suara Anak Remaja Unit 3 Immanuel. Dan pengasuh keyboardis Nyong Al Pikarima. Prokantor Nona Mesya Herwawan dan Nona Halatu. Soundman Bapak Richard Malaiholo. Ibadah Minggu jam pertama, jam 9 pagi, peserta ibadah, Sektor Bethlehem, Talita Kumi, Karmel, dan Immanuel. Pelayan liturgi, pelayan firman, Pendeta Nyonya W. Sihaya, Majelis Bertugas, Penatua Nyonya DT Kailuhu, Diaken Nyonya AS Onaola, Kolektaan Unit 1 Talkum, Lektor Risye Untarola dan Kasio Latupela, keyboardis Bapak Voler Oratmangun, Prokantor Ibu Jo dan Kantoria Talkum 1, Soundman Bapak Richard Malaiholo, Multimedia Bapak Sam Rumangun, Pengisi pujian Unit Talkum 1, Penerima tamu Majelis Sektor Talkum. Ibadah Minggu jam kedua, jam 7 malam, peserta ibadah, Sektor Peniel, Bethesda, dan Sion. Pelayan liturgi, pelayan firman,
Pendeta Nyonya D. Elwarin, Majelis Bertugas Penatua AF Imuliana, Diaken S. Lita Mahuputi. Kolektaan Unit Bethesda 2, Lektor Nona Oya Beai dan Basten Tiweri. Keyboardis Bapak Voler Orat Mangun. Prokantor Ibu Eka dan Kantoria Bethesda 2. Soundman Bapak Richard Malaiholo. Multimedia Bapak Sam Rumangun. Pengisi pujian Unit Bethesda 2. Penerima tamu Majelis Sektor Bethesda. Nyanyian pujian, nyanyian Kidung Jemaat. Pembacaan Alkitab Pertama Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Tema bulanan, Gereja Keadilan dan Kesejahteraan Bangsa. Tema mingguan, Gereja tekun menegakkan keadaan publik. Kostor mingguan, Tuagama Bapak J. Beai. Doa buka usbu, Penatua GSR Wakim. Majelis mingguan, Pendeta D. Elwarin, Penatua GSR Wakim, Diaken C. HP Imuliana. Informasi keuangan jemaat sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur, dan simpatisan yang telah memberikan persembahan melalui kolekte, persepuluhan, syukur, dan persembahan lainnya. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang telah menyumbang uang maupun material kepada panitia pembangunan gereja Sumber Hidup. Yakinlah bahwa seluruh persembahan jemaat tidak jatuh di tanah yang kosong, tetapi di tanah yang subur untuk menopang pelayanan, membantu para janda, duda, dan yatim piatu, serta memberkati jemaat. Berikut ini kami sampaikan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran keuangan jemaat minggu ini. Saldo kas periode lalu, Rp40.922.500. Total pendapatan per 1 Agustus 2026, Rp13.360.000. Total pengeluaran per 1 Agustus 2026, Rp37.931.000. Saldo kas minggu ini, 2 Agustus 2026, Rp16.351.500. Demi menjaga kenyamanan dan kekudusan ibadah di saat ini, berikut kami sampaikan protokol ibadah. Jemaat sekalian, demi menjaga kenyamanan kebaktian, kami mohon perhatian jemaat untuk tidak masuk keluar ruang kebaktian, membuang sampah, lendir, atau ludah di lantai. Tidak mengaktifkan HP, sebaiknya mengalihkan ke mode silent. Kami informasikan kepada jemaat bahwa ruang kebaktian dan areal gedung gereja adalah kawasan tanpa rokok dan sampah. Di bagian belakang tersedia 2 kamar kecil dan toilet untuk dipergunakan. Bagi orang tua yang membawa anak kecil, disarankan agar menempati tempat duduk di ruangan utama dan tidak di atas balkon. Perhatikan anak dengan baik selama kebaktian berlangsung. Dan jika memerlukan tempat menyusui dan lainnya, bisa melakukannya di ruang konsistori. Demi keamanan jemaat, kami mohon agar selesai kebaktian, jemaat memastikan semua barang bawaan serta kelengkapan kebaktian Anda dibawa pulang dan tidak ketinggalan. Rapihkan tempat duduk dan pungut sampah permen dan sejenisnya sebelum meninggalkan ruang kebaktian. Setelah dentengan ronceng 3 kali, jemaat diundang berdiri menyambut prosesi pelayan ibadah dengan melakukan nyanyian pembukaan. Demikianlah warta jemaat edisi minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Marbali, 2 Agustus 2026. Pimpinan Harian Majelis Jemaat GPM Marbali. Ketua, Pendeta Nyonya W. Sihaya. Sekretaris, Penatua J. Salakori. Shalom.